Sekitar tahun 2009 ada 4 orang mahasiswa. Namanya Arya, Bisma, Dharma, sama Indra. Oke, ini 4 cowok semua. Cowok semua. Mereka berempat tuh emang teman satu kampus di salah satu universitas di Jogja. Dan mereka juga teman main dari kecil, karena kebetulan rumah mereka tuh deketan semua. Jadi di dekat rumah mereka tuh ada bioskop yang baru buka. Namanya tuh Empire XX1. Kalian tau gak? Gue kayak pernah denger ya. Nah itu tuh baru buka dan mereka berempat tuh kayak kepengen banget ngerasain nonton midnight di bioskop itu. Empire XX1 itu di dalam mall atau gimana sih, Net? Gedung sendiri gitu Moy, kayak kalau di Jakarta tuh kayak yang di Cikini, tau gak lo? Yang kayak Metropol. Nah iya bener. Nah karena katanya itu tuh bioskop yang paling bagus di Jogja saat itu. Dilihat dari bangunannya yang modern, sampai katanya film-filmnya tuh juga menarik. Akhirnya mereka berempat tuh mutusin buat nonton Orphan berempat. Oke. Mereka berangkat ke sana sekitar jam 9 malam karena jam 10-nya film tuh udah mulai. Sebenarnya si Dharma tuh udah gak mau ikut karena dia tuh mau bantuin bapaknya jual nasi goreng. Nah bapaknya tuh biasanya jual nasi goreng di sekitar area depan bioskop itu. Cuma karena Arya, Bisma, sama Indra udah kepengen banget dari lama, jadi mereka ngebujuk si Dharma buat ikutan nonton. Tapi pakai perjanjian nih, kalau misalkan besok mereka bertiga tuh bantuin Dharma buat gantiin bapaknya jualan nasi goreng. Nah karena mereka udah janjian kayak gitu, akhirnya Dharma tuh setuju buat ngeyakinin bapaknya untuk ngegantiin jualan besok. Akhirnya berangkat nih mereka berempat ke bioskop itu, beli tiket, popcorn, sama minuman. Terus mereka masuklah ke dalam studionya. Nah pas mereka beli tiket tuh nggak begitu ramai emang keadaannya. Makanya mereka mikir enak banget nih nonton malam-malam di sini, nggak begitu ramai, jadi itu nyaman. Jadi tuh pas masuk ke dalam teaternya kan kayak ngelewatin lorong dulu sebelum bisa lihat tempat duduknya. Nah pas mereka lihat teaternya tuh ternyata teaternya tuh full. Terus tiba-tiba Indra tuh bilang, kok tempat kita duduk ditempatin orang ya? Pas dicek nomor bangkunya tuh bener ada yang nempatin. Padahal kan tadi katanya bioskopnya sepi. Nah iya makanya mereka tuh bingung Moy. Apalagi ada yang dudukin tempat mereka kan. Iya benar. Akhirnya karena filmnya udah mau mulai dan bioskopnya juga udah gelap, Dharma tuh ngomong bisik-bisik ke orang yang dudukin tempat mereka. Misi mbak, ini tempat saya. Ini tiket saya ada buktinya kok. Tapi mbak-mbak yang dudukin tempat mereka tuh diem aja Moibi. Mukanya tuh datar dan lurus aja ngeliat ke layar, kayak gak peduli sama mereka gitu loh. Akhirnya karena kesel dan gak ada bangku kosong yang nyisa, mereka keluar mau protes ke mbak-mbak bioskopnya kan. Jadi itu satu studio full banget. Full banget Moy. Anjing aneh. Nah abis itu pas mereka keluar, pas banget ada mbak-mbaknya yang jaga. Terus di situ Bisma tuh ngomong pakai nada tuh yang agak kesel gitu loh. Mbak, ini kok tempat kita duduk ada yang nempatin sih? Pas ditegur juga nggak ngerespon kita. Ini gimana ya? Nah ngedenger Bisma protes kayak gitu tuh mbak-mbaknya kaget dan bilang ke mereka berempat, tapi tiket midnight malam ini tuh cuma kalian yang beli, nggak ada lagi yang nonton malam ini selain kalian. Nah pas mbak-mbaknya bilang itu mereka berempat tuh panik banget. Arya langsung ngomong, tapi di dalam itu tuh penuh mbak, nggak ada kursi kosong sama sekali. Tapi yang mbak-mbaknya tetap bilang, beneran mas mau ngecek sama saya ke dalam. Akhirnya karena mereka juga jadinya jiper, yaudahlah mereka nggak jadi mau nonton, terus pengen pulang aja bawaannya. Akhirnya sesampainya mereka ke rumah masing-masing, Dharma tuh langsung cerita ke bapaknya kalau tadi mereka tuh mau nonton di bioskop, tapi penuh. Padahal kata mbak-mbaknya tuh nggak ada orang lagi selain mereka yang mau nonton film itu. Pas denger itu bapaknya tuh diem aja dan bilang, ya udah besok-besok nonton pas siang-siang aja Dar. Lagian ada-ada aja, mending bantuin bapak jualan tadi. Sana Gi, kamu mandi terus sholat. Akhirnya Dharma mandi, sholat terus tidur. Besokannya mereka berempat tuh ada kelas kayak dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mereka berempat di kampus masih ngomongin hal yang terjadi semalam gitu loh. Sampai mereka tuh cerita ke teman-teman mereka kalau bioskop itu tuh serem banget. Tapi mana ada yang percaya kan? Akhirnya setelah mereka ngampus, Dharma tuh ngingetin lagi ke Arya, Bisma, sama Indra kalau jam 7 malam nanti tuh jangan lupa buat bantuin jualan nasi goreng. Karena kan kemarin emang janjinya kayak gitu kan. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Terus karena udah janji, mereka ketemuan lah jam 7 malam di area depan bioskop mereka kemarin. Dharma ngedorong gerobak dari rumahnya, karena rumahnya Dharma tuh juga deket banget. Akhirnya dia tuh nyampe duluan.
Gak lama Arya, Bisma sama Indra tuh pada datang. Tapi karena sebenarnya mereka juga pada penasaran sama orang-orang yang datang ke gedung bioskop itu, akhirnya mereka tuh sambil bantu jualan sambil ngeliatin orang-orang yang masuk. Sekitar jam 10 malam mereka lihat satu-satu tuh. Oh, itu tuh ada yang turun dari mobil. Itu orang kan, bukan setan. Sambil ketawa-tawa kayak bercanda gitu lah mereka. Tapi ya mereka tuh juga nggak ngeliat apa-apa yang mencurigakan gitu loh. Akhirnya mereka tuh lanjut jualan aja berempat. Sampai Dharma tuh bilang, jam 12 kita cabut deh yuk. Nah, sekitar jam 12 kurang, tiba-tiba ada perempuan yang mau beli. Pas Arya nengok, Arya tuh bilang sambil bisik-bisik, itu mbak yang kemarin nempatin tempat kita. Tapi ya namanya juga pelanggan kan mau Ibi. Dharma tuh bilang, udah biarin, jangan berisik. Akhirnya karena perempuan ini cuma sendiri, yang ngelayanin perempuan ini tuh Dharma. Terus Arya sama yang lain tuh duduk di pinggiran. Ya walaupun sebenarnya Arya, Bisma sama Indra tuh agak takut juga, karena kemarin kan katanya nggak ada siapa-siapa kan. Tapi ya udah, karena mereka juga berempat, mereka beranilah. Akhirnya Dharma bilang, mau pesan apa mbak? Terus mbak-mbaknya itu bilang, mau pesan nasi gorengnya 1 ya mas. Nah terus Dharma jawab sambil sibuk nyalain kompor, oke mbak, pedes atau enggak? Terus si mbaknya tuh jawab, pedes mas, tapi yang gosong ya, segosong badan saya. Dengar itu Dharma tuh langsung lihat ke arah muka mbak-mbaknya. Di situ mbak-mbaknya tuh berubah, satu badannya tuh gosong kayak kebakar, dari muka sampai kakinya, bahkan bajunya tuh juga robek-robek gitu mau Ibi. Anjing serem banget. Terus Dharma tuh teriak dan lari ke tempat duduk Arya sama yang lain. Ditanyalah sama Arya, Bisma sama Indra, woi kenapa Dar? Dharma bilang, itu lihat mbak-mbaknya gosong. Tapi pas mereka bertiga lihat tuh mbak-mbaknya itu tuh udah gak ada. Akhirnya mereka tuh langsung cepat-cepat beberes, bener-bener langsung pulang ke rumah masing-masing. Pas Dharma udah sampai di rumah, Dharma tuh ceritain langsung ke bapaknya apa yang dia lihat tadi kan. Tapi lagi-lagi bapaknya ini tuh diem aja dan bilang ke Dharma hal yang sama kayak kemarin yang diomongin. Dharma disuruh mandi dan langsung sholat. Akhirnya karena Dharma kesal sama bapaknya, dia cuma mandi tapi dia tuh gak sholat. Dia langsung tidur. Pas dia matiin lampu kamarnya dan udah pakai selimut buat mau tidur, dia merem nih. Tapi pas banget baru mau merem, Dharma tuh dengar ada suara perempuan ngomong, mas, nasi goreng saya yang gosong mana? Serem banget bangsat. Dharma loncat dari tempat tidur dan langsung nyalain lampu. Dia lari bener-bener langsung keluar nyamperin bapaknya. Dharma teriak-teriak, Pak, mbak-mbak yang tadi ada di kamar Dharma pak, tolong pak. Akhirnya Dharma tuh ditenangin sama bapaknya, terus diceritain lah sama bapaknya. Jadi sekitar tahun 1999 ada kebakaran yang memakan 15 korban jiwa yang habis kebakar di bioskop tempat mereka nonton kemarin. Nah dulu tuh namanya bioskop Regent. Ada 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ketemu jasadnya. Nah kenapa Dharma sama teman-temannya itu diganggu? Karena ada kepercayaan kalau ada 4 orang yang datang ke bioskop itu pasti ditampakin sama sosok 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ditemuin jasadnya. Wah anjing. Oh berarti si cewek ini salah satu dari korban yang belum ketemu. Iya bener Bi. Bangsat. Lu bayangin aja Mui, si cewek ini bilang, mas, nasi gorengnya tolong yang gosong, segosong badan saya. Anjing. Iya soalnya menurut gue kayaknya gak banyak orang tahu Bi kalau misalnya bioskop ini angker. Tapi ternyata angker kan. Gue jadi penasaran sih, di mana lagi ya tempat di Jogja yang orang-orang tuh gak banyak tahu kalau misalnya tuh angker. Tapi ternyata tempat itu menyimpan banyak banget kejadian mistis di sana. Oke, jadi cerita ini kejadian sama perempuan, kita sebut aja namanya Ika. Ika itu umur 18 tahun dan tinggalnya di Bandung. Ada satu malam di mana Ika tuh mimpi dia lagi jalan sama warga-warga desanya. Di mimpi itu Ika nggak tahu tuh tujuan mereka mau kemana, tapi yang dia lihat mereka ngelewatin kebun teh luas. Di situ Ika masuk ke terowongan, tapi terowongan itu tuh terbuat dari daun dan akar-akaran yang melingkar terus ngebentuk terowongan. Nah, Ika dikasih tahu jalan sama teman-temannya dia buat lewat jalan yang ada danau warna biru terang. Terus setelah Ika ngelewatin danau itu,
ternyata Ika sampai di kampungnya dia sendiri. Tapi nggak tahu kenapa kampung itu tuh beda dan cuma ada satu rumah. Terus rumah itu tuh lumayan luas dan besar. Dan begitu dia masuk, dia tuh langsung sadar kalau itu tuh kampung tempat neneknya tinggal. Pas udah di dalam rumah neneknya, nggak tahu kenapa Ika tuh ngerasa nyaman banget di rumah neneknya. Dan di situ si Ika nih ngomong ke temennya, aku nggak mau pulang, mau di sini aja, enak tempatnya. Nah setelah Ika ngomong gitu, Ika tuh kayak ngerasa ketiduran di dalam mimpinya. Terus pas kebangun di mimpinya ini, yang tadinya rumah neneknya tuh banyak orang, tiba-tiba tuh kosong, gak ada siapapun. Di situ Ika mulai panik, dia nyari ke semua tempat, tapi gak ada satu orang pun. Dan pas Ika keluar dari rumah itu, Ika tuh ketemu sama perempuan yang ternyata tetangganya dia, pakai baju merah dan celana hijau. Terus ada juga satu laki-laki dan kakek-kakek yang pakai baju serba hitam dan jenggotnya tuh putih. Di situ Ika langsung nanya ke kakek-kakek ini, "Kek, orang-orang yang lain kemana? Aku mau pulang." Terus dijawab sama kakeknya, "Kamu udah gak bisa pulang lagi ke rumah kamu, nak. Kamu udah harus tinggal di sini." Terus laki-laki itu yang tadi ketemu sama Ika tuh ngomong, "Ya udah, kamu mau pulang, cepet pulang, jangan lama-lama. Terus jangan juga lihat ke belakang, biar kita aja yang jadi tumbal." Kita tuh maksudnya si laki-laki itu sama perempuan yang dilihat Ika. Terus di situ Ika langsung nyari jalan keluar sama perempuan yang tadi. Ika mulai jalan ke danau biru itu. Terus setelah dia lewat, tiba-tiba dia tuh ada di depan gang rumahnya. Dan pas Ika udah seneng, dia mau ngomong tuh ke perempuan itu. Tapi tiba-tiba perempuan itu tuh hilang. Pas Ika masuk rumah, semua orang tuh lagi nangis sambil melukin Ika. Dan neneknya Ika tuh ngomong ke Ika kalau ternyata dia tuh udah meninggal seminggu. Di situ dia langsung pingsan dan pas dia bangun dia udah di kamar. Ika di situ bangun dari mimpinya dia, badannya benar-benar full sama keringatnya dia sendiri. Dan 2 hari kemudian ada kecelakaan laki-laki umur 18 tahun di depan gang rumahnya. Persis pas Ika datang, keadaannya dia tuh meninggal dengan kondisi kepalanya tuh hancur. Di situ Ika nggak bisa melihat muka laki-laki ini, tapi Ika tuh yakin banget kalau laki-laki ini tuh yang ada di mimpinya dia. Semenjak hari itu tuh perasaannya Ika kayak bersalah banget. Terus Ika tuh selalu pengen minta maaf lah ke cowok itu. Dan setelah 1 minggu dari kejadian itu, sekitar jam 5 pagi, Ika nih kebangun. Dia dengar ada suara benturan kenceng. Kata neneknya dia, ada kecelakaan di depan kantor desa. Ika langsung ke sana tuh buat ngeliat. Dan pas dia lihat, ternyata ada minibus yang nabrak gerbang kantor desa. Nah di situ ada 5 orang luka-luka dan 1 korban yang ketabrak, badannya tuh hancur gak berbentuk. Tapi orang yang ketabrak ini tuh gak ada setetes darah pun yang ngalir. Dan setelah semua orang ngeliat, ada satu laki-laki yang ngebuka penutup jasadnya. Terus di situ laki-laki itu langsung duduk, terus nangis-nangis. Karena ternyata korban perempuan itu pakai baju merah dan hijau, ternyata itu istrinya dia sendiri. Dan itu tetangganya Ika yang ada di mimpi dia itu, sosok perempuan itu. Di situ Ika bener-bener lemes ngedengar kalau itu tuh orang yang ada di mimpinya dia. Jadi mereka berdua, laki-laki sama perempuan yang jadi korban kecelakaan ini adalah orang yang nyelamatin Ika dan rela jadi tumbal. Terus udah nih, pas lagi mandiin jenazah, ada 2 orang yang kesurupan. Terus tiba-tiba ada yang satu tuh bilang gini, "Ini aku sakit, kepala aku sakit, kaki aku gak ada, mata aku gak ada, tolong cariin mata aku, titip juga anak aku." Jadi si roh almarhum perempuan itu masuk ke badan orang itu. Terus 1 orang lagi yang kesurupan tuh bilang, "Iya, emang itu semua perbuatan aku yang udah bawa dia, aku udah ngincer manusia itu," sambil nunjuk ke Ika. "Tapi kenapa 2 manusia itu melindungi dia? Aku butuh 1 tumbal lagi, aku mau perempuan." Dan setelah itu Ika tuh langsung lari ke rumahnya dia. Dia gak berani keluar rumah dan dia langsung pergi ke bapaknya yang kebetulan juga dukun. Terus bapaknya tuh bilang, "Kamu gak bakal kenapa-kenapa, lebih baik kamu ikut makamin tetangga itu dan ikut upacara pembersihan jalan." Dan singkat cerita diturutin tuh sama Ika.
Gorillo Nah, setelah watermelon kepergian drillo. almarhum, Crocodillo satu penisini. kampung tuh nerima teror dari sosok perempuan itu. Gorillo Bahkan Ika sendiri watermelon pun drillo. ngalamin berkali-kali. Dan Gangster pernah futera satu kali criminale. pas Crocodillo maghrib, Ika tuh penisini. pergi ke Gorillo warung. watermelon Pas drillo. pulang dari warung, Ika jalan sambil nunduk karena lagi main HP. Alessio. Tanpa sadar, si Ika nih papasan sama perempuan itu. Dan dia bilang, Ika mau kemana? Dijawab sama Ika Crocodillo dari penisini. warung. Di situ Ika nggak sadar, dan pas udah sampai rumah dia tuh baru sadar kalau Salamino yang nanya dia itu Penguino. tuh sosok perempuan yang udah meninggal itu. Oh shit. Orcalero, Nah, orcala. Beberapa warga tuh juga nyeritain hal mistisnya, tapi untungnya sesudah 40 hari kematian almarhum, semua tuh udah hilang. Sekarang udah nggak ada lagi teror, tapi Salamino setiap Ika Penguino. melihat rumah almarhum, Ika tuh selalu melihat kalau rumah itu tuh kayak Crocodillo nggak ada yang penisini. nempatin. Gorillo Rumahnya tuh watermelon kosong, drillo. kayak udah ditinggal puluhan tahun. Padahal di dalam rumah itu masih ada suami, ibu, dan anaknya almarhum. Tapi yang sedihnya lagi, mata sosok perempuan itu tuh sampai sekarang masih belum ketemu dan nggak tahu hilang Treno kemana. Struzzo Turbo 3000.